Potensi tentu saja dimiliki banyak orang. Misal, potensi bernyanyi kan dimiliki banyak orang, ya. Tetapi yang menarik adalah ketika potensi bernyanyi kita dalami lagi sampai ketemu keunikan kita. Mbak Andin sungguh menjadi unik di dunia berkesenian karena dia memilih jalur jazz untuk membuat positioning yang baik. Bagaimana musik ini bisa diterima di Indonesia yang pasarnya nggak seluas di luar dan tetap mengantarnya sebagai penyanyi profesional. Sejak kapan seorang Mbak Andin dipositioningkan sebagai penyanyi jazz? Aku inget ini sih sebenarnya di tahun 2000 ya. Tahun 2000? Tahun 2000. 22 tahun lalu. Aku juga nggak ngerasa sih kayak 22 tahun, kayak baru kemarin, ya Allah. Aku inget sekali, jadi ketika launching album dan melaunch aku sebagai seorang penyanyi karena sebelumnya belum pernah terjun ke industri musik, bikin press con, kemudian almarhum Ben Sleo waktu itu membuat sebuah press release gitu ya. Press release-nya tuh aku masih inget banget, judulnya adalah Andin, Magma Baru Dunia Jazz Indonesia gitu. Kayaknya begitu ya. Itu headline press cons-nya. Iya. Magma Baru Dunia Jazz Indonesia. Aku rasa setelah itu semua media itu kayak meng-highlight aku sebagai seorang penyanyi jazz gitu. Di luar memang dari waktu itu single pertamaku dari album pertamaku itu adalah My Funny Valentine, di mana itu adalah lagu jazz standard gitu. Oh, memang lagu album pertama itu sudah bernuansa jazz? Iya banget, itu judulnya My Funny Valentine. Dan memang aku suka juga gitu, jadi aku kalau disuruh milih nyanyi lagu pop atau jazz, ya aku kepengennya lagu jazz gitu ya. Seiring berjalannya waktu, kesukaan itu nggak pernah luntur gitu, tapi bahwa aku ingin tidak dikotakan dan ingin mengeksplorasi jenis musik yang lain, iya banget gitu. Bahwa sebenarnya sampai hari ini aku akan menyanyikan lagu apapun yang membuat aku nyaman. Jadi kalau aku nyaman nyanyi ini aku nyanyi, nyaman ini aku nyanyi gitu. Tapi memang rasanya kayak predikat sebagai penyanyi jazz itu sepertinya tidak akan hilang sampai kapan. Udah melekat. Jadi itulah asalnya. Memang album pertama bernuansa jazz. Tapi di album itu semua lagu jazz. Enggak semuanya. Juga kan? Enggak, ada yang pop orkestra. Tapi bahwa lagu-lagunya tuh bukan lagu yang umum, iya. Di masa itu. Dan sampai sekarang 20 tahun kemudian, kalau kita survei di market, penyanyi jazz di Indonesia kan nggak banyak. Betul. Di masa-masa sebelum Mbak sudah ada lah beberapa Ernie Kulit, lain-lainnya. Tapi di generasinya Mbak Andin, coba kita hitung. Di generasi penyanyi Mbak Andin, nggak banyak loh yang mengambil positioning. Walaupun kayak sekarang aku yakin bertebaran ya. Setelah generasi ini. Mbak. Ya, tapi di generasi Mbak kan sepertinya membuka gerbang. Iya, betul. Aku sendiri justru lebih suka melihat Mbak Andin nyanyi lagu jazz. Oh gitu? Sangat menikmati. Karena buat saya, kalau saya Mbak, lagu jazz ini sedikit ya, karena aku survei juga. Asal muasal lagu jazz itu ternyata adalah penderitaan. Betul. Penderitaan saudara-saudara kita yang kulit hitam. Dalam tekanan sosial, mereka mengekspresikannya dengan bersenandung. Jadi itu kayak tangisan dan teriakan. Aku jadi menemukan kekuatan musik soulnya di jazz itu, Mbak. Karena itu berasal dari teriakan, rintihan. Iya, betul. Dan di perjalanan musik, jazz menjadi sesuatu yang berkelas. Iya, tapi aku juga memang yakin sih bahwa khususnya untuk para seniman gitu ya. Perasaan tuh banyak sekali menjadi fondasi dalam berkarya gitu. Terutama adalah perasaan yang yang kita rasakan secara lebih. Dalam hal ini bisa jadi berbunga-bunga, bisa jadi sangat suffering gitu. Gitu. Dan aku rasa sekarang kalau tadi konteksnya misalnya bernyanyi jazz khususnya gitu ya. Ketika aku nyanyiin lagu yang sama di hari ini, dengan aku nyanyiin di 20 tahun yang lalu, interpretasiku bisa beda. Mungkin 20 tahun yang lalu aku nyanyi dengan, aku nyanyi gitu. Hari ini aku bisa nangis-nangis nyanyinya gitu. Karena sudah merasakan banyak sekali perjalanannya selama 22 tahun ini. Lagu yang sama di rentang waktu yang berbeda
bisa jadi meluapkan emosi yang berbeda. Iya. Jadi saya sekarang benar-benar proven perasaan sangat menentukan dan fondasi dalam berkarya. Iya, aku setuju banget. Andin cerita ke saya, ada hal baru apa yang akan ditampilkan di usia 22 tahun ini, terutama di masa digital ini. Iya. Jadi kalau buatku sebenarnya 22 tahun berkarya di 2022, apalagi kemarin mengeluarkan pertunjukan itu di tanggal 22 Februari 2022 ya, aku rasa ini bukan sebuah kebetulan gitu ya. Mungkin hanya aku doang yang punya kali ya di Indonesia. Betul. Jadi aku merasa ini adalah sebuah panggilan juga untukku. Ada sebuah permintaan dari semesta ini untukku sendiri bertransformasi. Bertransformasi dengan cara apa? Ya beradaptasi gitu ya. Waktu aku berkarya waktu awal itu kan masih bentukannya masih kaset ya. Dari kaset kemudian berubah jadi CD, dari CD berubah jadi streaming. Lama-lama nggak ada bentuknya tuh. Kayak sekarang semua tidak ada bentuknya, uangnya nggak ada bentuknya dan lain sebagainya ya. Dan musiknya juga nggak benar-benar bisa di-purchase secara fisik gitu. Banyak hal yang aku laluin juga sehingga membuat aku di sini merasa kayak ketika aku berkarya aku perlu mengeluarkan sebuah statement gitu. Makanya di pertunjukan 22 tahun berkarya kemarin ini namanya adalah Dan Lalu, Mas Jaja. Dan Lalu tuh sebenarnya adalah permainan kata dari namaku, dari Andin, and then, Dan Lalu. Karena kalau ada orang nanya ke aku, Nin gimana sih caranya supaya bisa bertahan 22 tahun gitu berkaryanya, atau selama ini konsisten, adem ayem aja gitu, kayak ya udah berjalan terus. Aku pikir nggak ada jawaban yang lebih tepat selain Dan Lalu gitu. Dan lalu apa gitu? Ketika aku ada di titik yang paling bawah, abis itu aku terus dan lalu, gue mesti ngapain? Ketika aku berada di atas sekalipun, dan lalu apa? Kan nggak berhenti sampai di sini. Ketika pandemi, ini, gitu. Dan lalu, apalagi yang bisa kita lakukan gitu. Jadi aku merasa hidup ini adalah dan lalu. Makanya di pertunjukan tersebut, di pertunjukan dan lalu itu isinya musik dari awal sampai akhir ya, 12 lagu. Itu ada 3 fase, fase mulai, lerai, dan sampai. Jadi fase mulai itu lebih ke fase berbunga-bunga, di mana ketika kita baru mengawali sebuah hubungan, sebuah bisnis, sebuah apapun itu yang kita usahakan, pasti semuanya kayak berbunga-bunga gitu. Semangat 45. Segalanya manis. Sampai akhirnya kita ada di fase lerai. Fase lerai ini adalah fase yang paling nggak enak sebenarnya, di mana kita menjumpai banyak sekali perpisahan, berantem, hal-hal yang nggak enak, konflik. Tapi sebenarnya walaupun nggak enak, kalau fase ini dihadapin, justru fase inilah yang akan memahat kita menjadi patung yang lebih indah, patung yang kuat, yang sempurna gitu ya. Sampai akhirnya kita masuk ke fase sampai, di mana kita akhirnya sadar bahwa kita harus nih mencari gitu ya, mencari rasa nyamannya, mencari rumahnya ada di mana gitu, mencari sanctuary-nya, tempat dia beristirahat itu ada di mana. Dan biasanya di situ orang akan sampai ke fase pencarian diri, di mana dia akan sampai. Tapi itu juga belum selesai sebenarnya. Mungkin akan kembali lagi ke fase awal, di mana itu ada dimulai, lerai, dan sampai lagi. Jadi hidup manusia ini kan sirkular gitu ya, selalu ya gitu aja, seperti roda. Pesan itu yang ingin aku sampaikan di dalam pertunjukan dan lalu. Dan aku juga beberapa tahun ini belajar bahwa yang namanya berkarya itu holistik ya. Ketika kita membuat sebuah musik, khususnya buatku ya, kayaknya kita bisa memanifestasikan itu tuh menjadi hal-hal lain di luar musik sebenarnya. Jadi lebar sebenarnya. Jadi lebar, misalnya untuk sosial, untuk bentuk seni yang lain. Aku berusaha untuk fit in gitu ya ke apa yang ada sekarang, beradaptasi gitu. Dan aku sendiri sebenarnya memang punya ketertarikan terhadap seni itu juga tinggi banget gitu. Dan termasuk salah satu orang yang mengkoleksi
karya-karya dari seniman-seniman muda gitu. Jadi kalau Mas Jaja ke rumahku, di situ tuh aku seneng banget yang kayak ada seniman-seniman muda baru aku beliin karyanya gitu untuk aku pajang di rumah secara fisik. Nah, begitu ada NFT ini, itu yang aku lakukan juga gitu. Aku berusaha untuk mensupport seniman-seniman muda yang ada gitu ya, beli karyanya. Kemudian di sini aku juga punya kesempatan untuk berkolaborasi gitu. Jadi antara musik dan visual art gitu. Dan ada beberapa single yang akan keluar di tahun ini juga. Jadi tahun ini mungkin ini jadi album ke berapa tuh? Album ke-8 atau 9 gitu. Dan di saat kita menuju endemi. Iya. Aku bersyukur banget akhirnya kita semua se-Indonesia itu bisa nyampe ke titik 2022 ini gitu. Betul. Dan makanya ketika ada kesempatan untuk berkarya aku juga nggak mau tanggung-tanggung gitu, bahwa ya udah kita coba laluin, kita coba maksimalkan apa yang kita bisa gitu. Mbak Andin, dalam 22 tahun itu pasti perjalanan yang tidak mudah. Benar. Ada jatuh bangun, ada persepsi yang terbangun, ada mungkin sampai ke proses-proses bahasa sekarang bullying dan lain-lain. Mbak Andin pernah nggak mengalami fase itu dan bagaimana Mbak Andin melaluinya? Pernah banget. Jadi sebenarnya kalau ngomongin bullying ya ada lah ya proses bullying misalnya dari SD gitu, bullying dari kakak kelas. Pada saat relationships mungkin bullying dari senior gitu di dunia musik ya pernah ada juga gitu dengan verbal. Tapi mungkin yang paling akhirnya nge-twist sampai aku tuh ada di titik balik aku sesuai dengan acara ini lagi. Itu adalah pada saat waktu aku baru aja melahirkan Kawa. Kan aku juga punya ya pilihan-pilihan sendiri dalam cara mengasuh, dalam parenting gitu ya. Terus kemudian mungkin banyak sekali ibu-ibu yang tidak setuju dengan caraku, sehingga melihat seorang ibu muda ini. Gitu kan. Harusnya nggak gitu, harusnya nggak gini gitu. Dan akhirnya mereka mengutarakan hal-hal tersebut di dalam sebuah forum. Iya, jadi tadinya mungkin di sosial media aku, tapi akhirnya jadi lebih di sebuah forum gitu. Nah, dari yang tadinya mungkin hanya protes-protes terhadap apa yang aku lakukan gitu ya dengan keluargaku, akhirnya jadi jatuhnya bullying gitu. Jadi jatuhnya personal, jadi tentang akunya, tentang suamiku, diulik-ulik lah hal-hal. Bukan lagi di core materi yang awal itu. Jadi bukan lagi di parentingnya gitu. Akhirnya aku mencoba untuk digging lebih dalam lagi gitu. Ternyata memang ada beberapa trauma yang harus aku selesaikan berkaitan dengan mereka-mereka yang energinya tuh aku tarik gitu. Jadi ketika trauma tersebut itu sudah aku selesaikan, ya merekanya hilang sendiri. Hilang dengan sendirinya gitu. Either mereka nggak ngomongin, atau ketika mereka ngomongin aku pun juga sudah tidak merasa terganggu, udah nggak kenapa-kenapa gitu buatku. Jadi menyelesaikan apa yang di dalam diri kita. Kan sebenarnya jadi ketika aku belajar ya, aku sangat-sangat belajar dan sangat-sangat percaya akhirnya di hari ini, apa yang terjadi di luar diri kita itu hanya cerminan dari apa yang terjadi di dalam. Setuju. Gitu. Di dalam dunia yang seperti sekarang ini dengan adanya sosial media, aku seperti tidak tahu gitu pada saat itu ya, tidak tahu seperti apa sih membedakan yang namanya persona, ego, kemudian bagaimana kita mau memperlihatkan yang seperti apa, dan apakah ini adalah persona yang benar yang bisa aku keluarkan gitu. Jangan-jangan di dalam satu kesempatan ternyata personanya udah bener, niatnya yang salah, yang kayak hal-hal yang seperti itulah gitu. Jadi ini sangat membantu aku memiliki clarity sebagai seorang seniman gitu. Artinya pelatihan yang tadi itu dalam rangka parenting ternyata sangat bermanfaat untuk sebuah profesi kehidupan. Gitu. Jadi dan untuk relationships pun juga begitu gitu. Jadi kita tahu ketika kita sedang adu pendapat, kan seringkali kita ngelihat kayak lo sih gini gitu, dia juga lo sih gitu. Padahal kita tahu sebenarnya bukan dia yang seperti itu, tapi kita melihat dia seperti itu karena apa? Ya ayo tarik balik lagi nih. Pernah ada pengalaman yang seperti apa di masa kecil yang bisa ngelit ke hal itu gitu. Jadi ini sebenarnya jadi kepake banyak banget dan aku justru saat ini berterima kasih karena
proses bullying yang tadi itu mengantar mengantarkan kita aku sampai ke sini, ke pencarian gitu. dan menemukan. Iya. Pengetahuan akan memberimu kemampuan untuk memilih. Betul. Nah, karena Mbak udah pengetahuan, kemampuan untuk memilih tidak terganggu atau terganggu jadi kuat. Betul. Dan ternyata itu dahsyat bukan hanya sebagai orang tua, sebagai wanita karir, sebagai peran-peran lain di seluruh pekerjaan yang bersamaan berjalan. Benar sekali. Mbak Andin, aku dapat banyak banget. Sebagai penyanyi, belajarlah manusia. Iya. Karena kita tidak akan bisa lepas dari semua orang di sekitar kita. Iya, benar. Saling terhubung satu sama lain. Wow. Terima kasih banyak Mbak Andin. Terima kasih banyak Mas Jaja dan semuanya, aku udah diundang ke sini. Thank you banyak. Teman-teman semua, saya senang sekali hari ini saya belajar lebih banyak. Memahami diri adalah asal muasal dari seluruh kemajuan. Sebelum memahami orang lain, pahami diri kita sendiri. Terima kasih banyak, jangan lupa subscribe dan juga share tentu aja, dan berikan komen untuk kami bisa mengembangkan pesan-pesan titik balik berikutnya dari tamu-tamu kami. Ceria, air mata dalam duka, kita masih